Alter Champs, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu. Wow, begitu luar biasa. Dan untuk sekarang langsung saja kita lihat bagaimana pertandingan di Land of Dawn. Yes, dan Nino, most improved player. Ini udah mulai dipegangin sama dua pemain dari RRQ. Mereka nggak mau Ninonya bisa make a play, tapi Rine sudah mulai masuk. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan, tapi Dok menjadi korban yang pertama. Sebuah keagresifan yang luar biasa juga bagaimana Farsa punya wings by wings langsung terbang ke atas untuk bisa nge-follow up juga. Alter Ego punya keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Yap, itu dia tadi sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Alter Ego. Itu dia. Rotasi cepat menjadi sebuah kunci ya. Yap. Dan jangan lupakan juga late game insurance dari Alter Ego. Membawa sosok Nathan. Satu hal yang baru lagi untuk mereka. Kamu lihat dari Nathan ya, Swift dan Bargain Hunter. Dia akan memperkaya lagi dirinya, akan mempercepat lagi untuk bisa menambahkan item-item di dalam dirinya juga. Oke, masih cukup santai ya setelah tadi adanya pergerakan di awal yang cukup agresif. Tapi ya wes, balik lagi. Tenang. Santai ya dulu. Iya, dengan sebuah keunggulan early game juga nggak ngebuat dari Alter Ego terburu-buru ya. Yap. Apalagi juga mereka udah mengalami race yang cukup panjang di hari kemarin. Sebuah mental juga digembleng banget, mereka bisa reverse sweep dan akhirnya membawa mereka bertahan ya melalui sekarang ada di upper bracket. Dan sementara untuk dari segi itemnya juga masih pecah-pecahan aja ya, akan menjadi prioritas utama dulu. Range menuju ke arah glowing one seharusnya dari kedua belah mid laner juga. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego ya, karena RRQ kan ini baru main pertama ya. Yap. Tapi Alter Ego, Dreams dan Hijube-nya ini kayak menunjukkan bagaimana mereka juga pernah berjuara bareng gitu loh di ISS. Koneksinya tuh, chemistry-nya berjalan. Masih ada? Ada. Masih ada. Benar. Tapi sekarang Dairon berusaha untuk bisa mengacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Tapi itu pada berbeda, Hijube bisakah yang bertahan? Tidak bisa. Hijube menjadi korban, tapi dia pada berbeda. Dairon benar-benar mengunci dua player dan bikin Alter Ego bakal untuk sekarang. Ada sebuah pergerakan di mana mereka benar-benar ngeblok ke dalam satu area dan Dino harus dipaksa mundur, tidak bisa memaksakan keadaan dan Dairon mendadak mengambil posisi security. Si Hansip ya, satu kali 24 jam wajib lapor. Dan ya, dengan electrifying pit, ini juga nggak bisa kemana-mana lagi. Membuka feeder ice track tadi di area yang cukup ke spot. Dan akhirnya dia tumbang sampai akhirnya. Wow, oke, ada 3 strike, dia langsung dikeluarkan. Tapi saat di terakhir dan Rins masih selamat Rins. Yes. Di mana SP-nya tadi udah nggak kelihatan. Sama sekali, dan bahkan bukan cuma peran dari Dairon yang jadi security. Lihat Idok juga benar-benar megangin keberadaan dari Rin. Sehingga dirinya agak sedikit sulit untuk bisa melakukan farming. Tapi talent prediction. Lihat deh. Oh, Imbang nih. tumben imbang ya. Tumben imbang. Iya emang Bapak lu nggak, iya tenang. Ya tenang. sabar. Tahan em. Sabar, semua bisa dibicarakan baik-baik ya. Sabar. Pak, pamit Pak. Enggak, masalahnya ada dua yang lainnya loh yang nggak predik juga loh. Tenang. Alright, tapi ya secara keunggulannya juga nggak terlalu jauh sih ya dari keduanya, sama-sama bisa screening out satu sama lain. Tapi kalau ngelihat habitnya kemarin ya, Yap. penggunaan assassin dari Rine masih belum maksimal. Oke. Akhirnya kan Bakhtia menjadi sebuah kunci jawaban. Tuh, Dari sekarang balik lagi nih dengan penggunaan assassin yang so far masih aman. masih aman. Iya. Masih belum kena point dead juga kan dari tadi. Tuh. Kalau kemarin mana? Hey, ada pergerakan Arfi menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi barusan ada satu tsunami tapi dan The Web mendadak menyelamatkan pergerakan salah satu pemain dari RRQ dan sekarang waktu itu Susujin bisa membalaskan keadaan. Tapi ternyata untuk sekarang Avatar Guardian menjadi satu pembeda dan juga covering yang begitu baik dari Idok. Gitu ya. Shadow Stampede yang ternyata bisa membuat dari Arfi tertarik dan tidak ada flicker juga tadi yang sempat dikeluarkan. Sehingga akhirnya sebagai asuransi late game, ini Arfi lumayan berat sih. Yap. Dia udah psikopat Tapi kalau sampai ini dibawa ke late banget, Arfi bakal ngacak-ngacak banget. Bisa jadi kalau di atas kertas ya. Tapi dari sekarang, coba lihat. Dairon sendirian, sebuah dunia akan dihancurkan. Benar-benar merusak. Bagaimana satu landing yang dia miliki. Tapi Arfi itu pada berbeda, entropinya udah langsung dikeluarkan pula. Mau tidak mau, dia pun harus pergi. Ya, walaupun Dairon tumbang, tapi gak masalah karena dia membeli waktu adanya dua pemain dari Alter Ego sehingga turtle free. Oke, tsunami slam dikeluarkan pula, tapi barusan ketarik. Hey,
Ada satu keluar Shadow tadi, ada Shadow King sekarang langsung dikeluarkan pula. Tapi masih ada Netherrealm yang dimana itu menjadi sebuah aksi penyelamatan begitu baik. Apa terlalu kuat dia langsung dikeluarkan tapi tidak sempat. Dan Nidok pun gagal untuk bisa take off. Dan sekarang pergerakan dimiliki oleh Ijube. Tapi terakhirnya Ijube. Pergerakan begitu ekstrim. Lah dia lakukan. Ya walaupun memang Indian Hijume tumbang, tapi tukarnya adalah nyawa dari Sun Sejin sang Joker dari RRQ. Dan apakah dari BSDM ini udah mulai pindah nih? Ini tetap ada Alter Ego, Ini tapi pindah deh. RRQ-nya juga teamfight terus gitu. Iya. Gila deh. Oh. Oke. Tapi di bagian bawah trofinya sudah mulai menunjukkan bagaimana kelasnya dia. Ya. Akhirnya ya ada turret-turret yang bisa dilucuti dengan begitu cepat juga dengan damage per second yang dimiliki oleh Arvi. Oke, dan Sujin dipaksa untuk mundur kah? Tapi Sujin mencoba untuk bisa mendapat lagi karena Arvi dan Arvi tidak ada escapability lagi Ul. Dan dia pun berhasil langsung diamankan tapi Nino berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Toya ada di bagian belakang yang udah bisa mengejar dan Dairon di tempat yang berbeda menjadi satu korban pula. Yap. Dan wah ini kalau ngelihat dari Rine-nya ini agak sulit ya. Melihat bagaimana match pertama tadi sebagai referensi, Hayabusa ketemu Karami. Ya, agak kebagi-bagi damage-nya dan ditahan lagi damage-nya ya. Bener. Aduh, gimana ini? Apalagi ini Riz juga sangat-sangat cukup sabar ya untuk membuka Netherrealm-nya juga. Dream sudah nggak kuat, tidak Snake udah kabur aja gua. Kabur aja ini, karena kalau ngeladenin terus-menerus juga berat. Dan Rine sudah mulai memakan lane atas, sepertinya langsung digusir mundur juga karena Toy tidak sendiri. Sudah ada backup-an juga dari Idok. Itu tadi Idok kalau unbreakable masuk ke dalam larat, buat balikin mejanya Ul. Jangan dong, meja player. Lu jadi DPO sih abis itu. Jangan. Ngapain. Jangan, sabar ya. Tapi Alter Ego, balik lagi dengan adanya sosok dari Joy ini susah banget buat ditahan. Parsyanya dan sekarang Federasi langsung dikeluarkan dan Rin satu terakhir. Tidak ada Netherrealm untuk beberapa saat tapi respawn time yang dimiliki oleh pergerakan dari Rin sangat cepat pula. Tapi Toy masih terselamatkan dengan damage yang dibagi-bagi tapi baru saja melihat pergerakan dari Rin. Satu buah piece break-nya begitu baik langsung dikeluarkan tapi Jair berusaha untuk bisa mengacak-acak aja saja gagal untuk kali ini. Dua player dari RRQ berhasil diamankan dan lihat kali ini ada Netherrealm yang sudah langsung dikeluarkan. Entropy menuju ke tempat yang jauh lebih aman tapi Rizya menjadi korban lagi bahkan Darby benar-benar mengantarkan damage yang begitu mematikan. Zoning out dengan feeder Ice Strike, 4 pemain hilang dari RRQ. Kali ini Alter Ego sangat-sangat bisa memegang kendali permainannya. Walaupun emang Arvi di awal 0-2-0 tapi lihat kombinasinya bersama dengan Hijume. Ini udah mulai online loh untuk Nathan. Itu adalah takdir Nathan di awal loh sih. Takdir Nathan di awal memang akan selalu diacak-acak loh. Apalagi lawannya Joy. Iya. Bisa ya. Kabur gimana ya Tommy doang. Tapi RRQ lagi-lagi, mereka akan bermain dengan waktu. Semakin late game, semakin berbahaya tetesan Farsa. Damage per second dari Arvi. Dan apalagi sekarang keadaannya prematur. Betul. Ini Arvi masalahnya udah bisa ngacak-ngacak nih udah level 10, damage-nya udah ada juga. Memang berimbang dengan Toy, tapi ada sebuah perbedaan nih dari damage per second ya. Dan juga jangan lupakan, Nino. Yap. Tadi dia langsung bener-bener Bagus kunci banget. keberadaan dari Sujin. Ya kan Badang ini lumayan jadi PR tersendiri loh untuk Joy. Sekali kena tumpuk, Sekali kena tumpuk. Printem bisa buyar. Distrike-nya Ditembokin bagus banget. kemana? Agak bingung deh. Oke, tapi untuk sekarang Alter Ego mereka unggul 3.000. Jangan sampai nantinya ada miss moment lagi. Yap. Apa yang sudah mereka bangun sekarang? Oke. Tapi Dairon jadi orang terdepan coba untuk bisa mengusir. Di belakang lu udah dari enak banget. Yap, Dairon backupan depan ya. ngacak-ngacak, hari ini kasih backupan. Alright. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ gimana caranya menjaga damage dari Sujin? Sujin cukup berani untuk maju ke area terdepan. Tapi ada flicker tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Dreams. Alright. Masih sempat recall dia di dalam tubuh hutannya. Recall aja gitu kan ya. Iya recall tapi pengen 2 kali aja. Emang Iya. kenapa sih? Apa kegeser tadi? Oke. Tapi dengan RRQ ya, balik lagi mereka secara damage memang ngandelin karena Sujin dan Troy. Tapi dari tadi ini susah banget untuk bisa dapetin space-nya juga. Karena memang kena outrange nih. Dengan adanya Ice Strike. Dan siapapun yang mau nabrak, ini ada Dreams dan Nino yang siap memegang. Dan wah gak berhenti. Wah, Federasi Strike langsung dikeluarkan. Tapi Riden tertangkap basah untuk kali ini. Hanya saja impact dari Netherrealm. Sesaat lagi udah akan selesai. Apa terlalu pada langsung dikeluarkan tapi gak kena karena siapapun. Tapi Idok yang menjadi orang terdepan. Akankah Idok yang bisa selamat tapi sejauh ini. Idok yang berhasil untuk diamankan. Arfi masih selamat. Ada 2 play bahkan 3 play yang dimiliki. Orang kepenakan ke Dairon menjadi satu korban lagi dapatkan saja. Dairon kembali menjadi korban. Itu dia. Ini dia waktunya Toy dan
tercipta. Shutdown tercipta. Dan tembak Toy yang akhirnya setidaknya mendapatkan sebuah trade. Sebuah shutdown terhadap RV juga. Dan akhirnya ini ngebuat dari keuntungan yang dipegang oleh Alter Ego, akhirnya lumayan bisa dinetralisir nih sama Ararkyu. Dan bisa ini juga menurunkan tensi yang sedang dipegang sama Alter Ego. Yap. Tidak diketahui ya tadi keberadaan dari Toy yang begitu baik bersembunyi di dalam rumputan. Siapa sangka balik lagi kan dia? Siapa sangka? Dan itu dia. Federal Strike langsung dikeluarkan. Uno untuk bisa mengusir. Tapi mereka mempercepat agar Lord bisa diamankan. Dan Ararkyu berhasil mengamankan karena Lord tersebut. Tidak ada follow damage yang dimiliki. Benar-benar dimanfaatkan. Barusan ada Shadow Kill. Dan Lava Golem lain menjadi korban. Salah apa monster jungle Ul? Lava Golem ya? Iya. Kena Shadow Kill. Iya, kaget ya. Gak apa-apa. Salah apa aku mas? Mau kalah. Oke, tapi apa yang sudah dibangun oleh Alter Ego? Tadi 3.000 gold seed. Yap. Seketika hilang begitu saja. Dan bahkan sudah mulai tersalip oleh Ararkyu perlahan dengan Lord yang sudah mereka dapatkan juga. Yep. Toy ini akan menjadi sumber masalah untuk Alter Ego. Oke, Federal Strike berpagang kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh Idok? Idok? Terlalu berani dan tempatnya berbeda range. Satu persatu mereka diamankan oleh Alter Ego. Ini keduanya sama-sama harus reset tempo sih. Yep. Ini adrenalin kerasa banget. Setiap ada orang gas, setiap ada yang kelihatan ganyan. Dan akhirnya Lord yang udah didapat sama Ararkyu nggak bisa berjalan lebih jauh lagi semenjak Rins dan Idok terculik bersama di tengah. Dan Idok memang menyerahkan nyawa tadi masuk ke dalam satu buah outer middle turret. Itu dia tadi. Padahal tadi di awal kita udah nginget di atas. Tapi ternyata di tengah dia masuk. Gua izin ke meja player. Jangan dong. Mau ngapain ke meja player mau main? Jangan. Oke, dan keadaan sekarang kembali netral ya. Tarik-tarikan dari segi keunggulannya satu sama lain kalau ngeliat dari set dari itemnya juga. Ada genius Lord yang akhirnya juga akan membuat nantinya damage dari RV akan semakin menyakitkan. Yap. Itu dia. Kalau emang kehadiranmu menyakitkan, ya bahagian dia dengan kepergianmu. Semua terjadi begitu cepat ya. Seperti chat yang sempat kamu sematkan sekarang diarsipkan. Aduh. Udah. Bisa gitu. Pulang ah. Udah yuk. Udah. Fokus game lagi. Oke. Sambil menunggu ya. Karena akhirnya sepertinya mereka mendengar. Mereka harus sama-sama reset. Dan akhirnya cukup tenang. Yap. Dengan keadaan yang lama. Betul. Karena dari tadi kan kayak, wah nongol dikit. Nongol nanya. lagi. Oke. Nah mundur lagi. Baru dia ngomong. Sama-sama kaget kan? Kita juga kaget. Iya. Tiba-tiba udah ada cicilan dari Toy yang begitu besar juga. Yep. Tapi masalahnya dari Ararkyu mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa bagaimana mengontrol lane jauhnya. Karena udah mulai jalan juga setelah hancurnya inner turret yang berseberangan di arah atas. Dan kalau melihat dari Ararkyu mereka membawa Assassin yang punya mobilitas cukup kencang juga ya. Yap. Jadi sejauh ini ya benar-benar Ul. Kedua tim emang benar-benar nurunin temponya. Web baru yang disebutin Federal Strike dikeluarkan kembali. Ya hanya untuk bisa ngezoning aja ya agar tidak mendekat playernya dari Ararkyu dan Ino. Hati-hati karena jangan lupakan di sini juga ada Dairen dan Idong yang punya sisi power yang berkelanjutan nantinya untuk bisa memakan siapapun yang di paling depan. Karena Toy udah level 15, secara item juga harus udah mumpuni banget. Yang bisa menjadi follow up damage nantinya dari Ararkyu. Tapi setidaknya mereka tadi kayaknya berhasil mengamankan karena purple buff loh. Dan Joy sekarang tidak ada purple buff. Oke, cukup terhambat ya Yap. nantinya. Dan Lord sudah hadir. Alright, Lord yang sudah ter-enhance sebagai Lord yang kedua kali ini. Wah Ijume benar-benar menjadi satu buah bariket yang begitu mengerikan loh. Federal Strike tadi dia nggak takut untuk ngeluarin loh. Ya ini karena cooldownnya juga kan lumayan cepet. Lumayan lah 29. Sembari juga menarik ulur ke area dari Lord yang sekarang sudah mulai coba untuk hitting oleh Ararkyu. Yap, dan itu dia Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego. Tapi Drip berusaha untuk bisa pulang. Tidak sejauh ini berhasil selamat, tapi Rina yang masih berjuang udah untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya untuk sekarang coba lihat Nino maju ke area terdepan untuk bisa mengeluarkan lagi karena Fist Crack-nya. Rina menjadi korban, tapi barusan ada Winter Crown di dalam tubuh dari Sun Tzu Jin dan Sun Tzu Jin berhasil untuk diamankan. 1-1. Ya, pertukaran antara kedua belah jungler, tapi Alter Ego mereka punya kesempatan untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Ararkyu dengan munculnya Lord di arah top lane. Yap. Itu Rina tadi udah nggak sempat lagi buka Kocedo kan, udah geser ke kiri, Yep. kejar-kejar juga. Dan Sujin udah mencoba untuk bertahan sebaik mungkin. Dengan satu Winter Crown tadi Winter tadi. Crown, tapi apa daya, kena tetes. Yang ngajak foto banyak tadi. Bukan, Udah nungguin. bukan. Bukan ya? Mau meet and greet aja dia. Rame kan. Oke. Karena sekarang
Lord bergerak sendirian di bagian atas dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan landing lagi yang berbeda di tempat yang lain. Ya, oke. Masalahnya ini Nathan ya, bakal jadi PR banget. Dong Jairen, dia bakal Ini rontok rontok seada-adanya. Seada-adanya bakal rontok tapi kembali Fedora Strike membuat siapapun harus mundur dan memberikan waktu sedikit untuk Lord bisa menabrak masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi RP-nya entropy lagi menuju ke arah belakang dan mereka masih belum sempat untuk bisa menumbangkan ke arah satu bestar yang ada di bagian atas. Iya tertinggal ya, tapi emang dari segi hit point-nya juga sedikit lagi. Base turret Teratop yang masih bisa ditahan dan pertanyaannya balik lagi dari RRQ. Siapa yang bisa menjaga teritori high ground mereka dengan jaminan aman? Yap, Sulit pastinya. ini high ground ada 2 yang bisa dibilang ya. Dari Alter Ego iya. Itu dia masalahnya, itu yang harus dihadapin. Tapi barusan terlihat ada konsil yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Hidup. Yes. Dan posisi ini bakal jadi pengaruh banget ya. Siapapun yang maju, Dreams pasti bakal siap. Dengan ya catatan, kalau misalkan Purify-nya udah di-trigger juga. Plus tadi Rins beberapa kali dia kena dan respawn time ini lumayan loh. Walaupun masih belasan ya dari time-nya. Tapi kan tetap itu menjadi kesalahan loh. Tadi terakhir 36 detik ya. Iya. Itu lumayan. Dan Rinsnya loh yang emang harus memanfaatkan bagian stack yang bisa dikumpulkan gitu kan. Untuk bisa mempercepat dari respawn-nya. Wah, jangan lupakan ya. Sepersekian detik itu penting banget kayak Penting tadi. banget. Split decision making yang barusan kita udah berkaca dari match 1. Nah, akhirnya tamat gitu loh. Tamat langsung guys. Iya. Walaupun memang ini masih game pertama ya, tapi tetap Yap. aja. Keputusan demi keputusan, Wah. karena poin demi poin itu bakal penting banget di sini. Dan Sujin udah punya satu. Ada pertemuan terjadi. Arpinya tertangkap basah apa yang terjadi? Akankah mereka masih melanjutkan sebuah pertemuan tersebut? Tapi bukanlah hal yang baik. Karena tidak ada lagi pola damage yang bisa mereka milikin. Ijume berusaha untuk bisa kabur. Dan untuk sekarang 14 detik lagi Lord akan muncul. Bisakah mereka mempertahankan area dari Lord itu sendiri? Right, Harvey terculik lagi di lini depan. Seperti kita lihat kemarin. Yap. Oke. Apa yang terjadi? Betul, harus benar-benar menjaga kembali posisi yang menentukan prestasi. Hilangnya Arfi dan juga Nino. Dalam 15 detik waktu spawnnya ini akan dimanfaatkan oleh Aran untuk bisa langsung mengeksekusi ke area dari Lord. Walaupun belum ter-evolve. Oke, dan Dairen coba lihat pede banget untuk tetap maju ke area terdepan. Tapi sepertinya mereka harus mengikhlaskan Lord ini dan RRQ punya kesempatan untuk bisa mendobrak habis pertahanan Alter Ego. Tapi 40. Kenapa? Ingat gak? Season lalu kita nge-gas 43 menit gara-gara apa? Gara-gara apa tuh? Nathan. Let's see ya. Let's see. Karena secara high ground defense ini untuk Alter Ego sangat-sangat kuat sih. Yep. Nathan, Farsa. Ini kuat banget. Dan sejauh ini ya udah spawn lagi Yep. untuk Arfi. Dan itu bisa langsung nge-boost banget damage-nya ya. Apalagi para Lord. Yep. Kita lihat aja. Kalau emang dia bisa diusir dan di luar dari jangkauan entropinya ya udah. Ya, berarti ini tinggal gimana caranya dari RRQ bagi tugas ya. Yep. Siapa yang nanti bisa cancel ke arah Feeder Extract, siapa yang benar-benar bisa megangin juga ke arah Arfi. Betul. Tapi sekarang Lordnya di bagian bawah. Udah dipegangin oleh Arfi sendiri. Iya. Lord aja bocor gak sih? Hilang. Udah hilang selesai. Oh, kakak. Oke, ada sebuah pergerakan dan Dairen tanpa ada sebuah backupan. Cukup jauh. Masih ada juga masalahnya outer middle turret yang berdiri. Dairen Tank terkena satu buah tsunami slam. Ini menjadi kesempatan untuk Alter Ego. Mereka udah bersihin Lordnya. RRQ hanya menyisakan 4 pemain saja. Dan kali ini Konsil terdengar. Yap, sebuah pergerakan dari Nino tadi mulai maju dan mereka mulai menekan kembali 4 player saja di RRQ. Bisakah mereka menembus area pertahanan di RRQ? Satu besar dari bagian tengah. Mereka coba ingin ambil. Tapi dari mulai udah langsung dikeluarkan pula. Dan bahkan barusan ada tsunami slam tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi hidup dengan satu revitalize. Entropy tadi. Ada 4 Guardian. Dan monster kill didapatkan oleh Tay. Tapi Rince berhasil langsung dihilangkan. Untungnya dari spawn time yang cepat dari Rince. Bahkan barusan terlihat lagi ada Shadow Kill. Udah langsung disikat habis saja. Tapi damage yang terbagi. Ada satu Rhapsody tadi. Tapi gak connect karena siapapun. Itu yang dilakukan oleh Rine sih menantang maut ya. Ini adegan profesional jangan tiru di rumah karena dia balik lagi dengan adanya Pot Shadow yang udah mau habis. Yap. Dan sekarang Hijume. Ya. Aduh, ketemu sama Sujin tuh barusan. Nggak bisa. Mundur. Tapi tadi ada sedikit miss dari Dreams ya. Yap. Yang dia mau coba untuk kunci toy-nya. Tapi toy bahkan gak ke-trigger dari Purify. Dia langsung geser ke area kiri untuk bisa menghindari apa yang kuat. Oke, ada Dairen yang kembali tertangkap. Tapi Netherrealm kembali menyelamatkan rekannya. Dan mereka malah mendapatkan satu outer turret di area mid. Dan keuntungan lagi untuk RRQ. Ya itu worth banget sih untuk RRQ ya. Outer middle turret yang akan membuat akhirnya nanti vision semakin leluasa.
Dan juga, tidak apa men-trigger Kara Netherrealm-nya. At least gak ada yang tumbang, gak ada pertukaran nyawa kembali yang terjadi. Tinggal gimana caranya juga, ini RRQ kayaknya nggak perlu cari-cari RV-nya sih. RV-nya kayak menghampiri dengan sendirinya. Iya, karena dia tadi juga Arfi kayaknya sama Flicker ini ditahan-tahan banget ya. Sayang ya Flicker. Sayang banget kayaknya. Dan terlalu nahan juga berbahaya sih. Yap. Kayak akhirnya dia bisa tumbang. Apalagi sekarang udah menginjak menit ke-20. Oke, respawn time akan semakin lama lagi. Dan semakin penuh lagi. Oh, Yep. Ada satu tsunami slam langsung dikeluarkan. Apa tahu guard yang gak connect tercabut tapi Dairon Instan. gak bisa diselamatkan di tempat yang berbeda. Ada Netherrealm yang udah langsung ke trigger pula di area tersebut. Waktunya kau untuk pemain dari Alter Ego mereka berhasil untuk bisa mengamankan dan juga ke trigger. Karena satu skill yang begitu menyusahkan tapi Setsujin. Oh, no. Satu terakhir dan Setsujin berhasil untuk dihancurkan. Bagus sekarang yang terakhir dikeluarkan kembali tapi miss crack. Dan Toy, bisakah Toy selamat? Tapi Toy dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Hilanglah sudah, dikeroyok habis-habisan. Dan selesai game yang pertama Alter Ego. Alter Ego dengan cukup mengejutkan. Satu kemenangan yang mereka dapatkan, kekalahan di hari kemarin dengan gamenya menjadi tamparan yang luar biasa dan mental boost reverse sweep kemarin menjadi acuan untuk Dan dari Alter Ego tapi di game yang kedua kan seperti apa lagi? alright menuju game yang kedua. Velodrome telah ramai. Kita akan tes dulu suaranya Alter Champs dan RRQ Kingdom. Mana suaranya? Wow. Masuk ya harusnya ya. Buset, sabar Tenang, ya. tenang. Tenang, gokil, rame sekali. Oh, karena- tarik, sis. Buset deh, Kena tarik langsung. semongko. Semongko. Gangguan dari Dreams yang akhirnya memaksa juga satu buah Retribution Yap, digunakan oleh Setsujin juga dan Hijume kembali dengan Parshanya. galak banget masalah hijaunya dari Parsha ya. Iya. Karena kan burst damage dari Parsha itu sendiri juga ngeganggu kan. Gigit tetes, gigit tetes. Iya. Cuma Sementara- masalahnya sekarang ada kalian yang emang bisa nabrakin langsung gitu loh. Tapi tinggal pertanyaannya untuk RRQ mereka agak sedikit berbeda di follow up-nya nih. Karena kalau mau main sama Rins ini agak susah karena kan utility walaupun memang Yep. membawa Kara Rapture. Oke. Tapi secepat apa dia bisa instan nge-follow up What? siapapun yang kena angkat. Diganggu lagi, itu Setsujin lagi farming. Memang Dreams mengganggu ya. Timeline yang sudah dimiliki oleh Setsujin dan juga di bagian bawah. Karena ini, mau Retri. tidak mau, retri lagi. Bener-bener di screening abis ya dan Rins. Yap, di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Ride, mencoba untuk bisa mengatakan DPS satu interaksi dan Didok masih berhasil selamat dengan sedikit SP tersisa. Yap, untungnya masih bisa kabur juga untuk idoknya sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi ya keramaian sudah mulai terlihat di area EXP ya. Betul. Ngelihat dari Dreams-nya bermain ke arah setengah ke bawah ya untuk division-nya juga yang dia coba untuk kuasai. Sudah mulai mencoba untuk mengganggu lagi ada Setsujin. Wah, dinyanyiin kayak begini masih belum ada pelotan. Dan mau tidak mau, tapi Setsujin mencoba untuk bisa balik. Barusan masih ada Quad Shadow yang membuat Rine selamat. Itu kalau idok punya tsunami slime. Selesai. Gak selamat itu Iya, Rine. langsung game over. Iya, langsung kena. Iya. Thanks for watching kan. Buka belum mas? Oh, belum ya? Masih game 2. Masih panjang malam ini. Oke. Tapi untuk gangguan sekarang udah mulai dibalaskan ya. Yep. Dairon yang sudah menginjak level 4, dia bakal coba untuk langsung nge-screening out pergerakan dari Rine. Sementara Setsujin diberikan space untuk eksekusi terhadap turtle yang pertama. Oke, Turtle berhasil diambil dengan sangat santai. Tidak ada gangguan sama sekali. Nah, sejauh ini memang balik lagi ya kalau ngeliat dari gold yang salip-saliban. Betul? Ini imbang banget kalau diangkat. Wait, ada Tsunami Slime. Dan sekarang pergerakan dari Dreams masih belum level 4. Masih belum bisa melakukan banyak hal. Selain dari Aaron Hook. Yap, dan memang agak sedikit menahan flickernya juga untuk Dreams ya. Yep. Dan itu dia Quad Shadow dikeluarkan kembali dan Shadow Kill-nya membuat pergerakan Didok berhasil diamankan untuk kali ini. Alright, ada sedikit pembalasan ya. Ya. Poin kill yang akhirnya bisa ditanggung oleh Alter Ego. Dari tadi korban yang romer-romer aja ya? Yang depan-depan aja ya. Iya, yang romer-romer aja nih. Tapi kalau ngelihat dari game sebelumnya, Yep. itu terlihat jauh lebih tenang. Lebih tenang. Lebih slow pace. Yep. Karena kalau game 1 tadi kayak wabak bingung kena orang, lihat orang tabrak, lihat orang enggaknya. Ditarik lagi dari sekian banyak yang masih sempat loh. Luar biasa. Ya, memang kalau ngeliat dari kemarin juga Dream sangat online banget di One Revelation. Yap, dan itu dia Arfi berusaha untuk bisa mengelak dari Real One Revelation. Tapi sekarang malah membuat posisi dari Arfi terbuka. Dan Dream masih belum bisa melakukan banyak hal. Tapi mau tidak mau Idok pun harus merelakan nyawanya. Tadi ya,
geng King Power terhadap RV yang memang secara range juga dia nggak terlalu jauh. Yep. Memang bermain cukup aman di dalam turret ternyata belum menjadi jaminan karena potensi untuk bisa ngedive dari RRQ juga cukup besar. Susujin, Idok tentunya apalagi range jauh dari Rins dan Toy. Ini akan membuat dari RV sangat-sangat terkena outrange. Yap, dan sekarang Arvin ngebawa Purify ya, oke. Dreams, belum ada lagi satu orang yang bisa dia gapai ya. Oke. Dan keadaan sekarang sudah mulai dikuasai oleh RRQ perlahan. Menunjukkan kembali bagaimana adanya screening power dari Dahiran. Mencari informasi, ininya nggak akan dikasih farming dengan begitu nyantainya juga. Sembari RRQ menyambut nih hadirnya Turtle yang kedua. Seharusnya akan ada kontes yang mungkin saja bisa dilakukan oleh Alter Ego. Udah mulai terbuka nih ruangnya untuk Alter Ego bisa bergerak. Karena sekarang ada sebuah bantingan Tidal dan juga Tsunami Slam. Tapi masih berhasil kabur. Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Reward Manipulation. Dan Nino pun tidak bisa bertahan lagi. Tapi Turtle akan berhasil diamankan. Akan berhasil diambilkah? Tapi barusan kuat Shadow King kembali langsung melihat damai tersebut. Tapi Rine masih berhasil untuk bisa kabur ke zona yang lebih aman. Rine ke lava golem lagi tadi bareng sama Dairen. Iya. Berbagi, tapi Emang berbagi lagi 2 kali itu lava golem. Salah aku apa mas? di tempat yang sama ya. Di tempat itu lagi. Heeh. Pindah dia besok. Enggak dong. Oke, emang kebagi aja karena tadi Dairen yang di depan. Tapi memang karena nggak adanya informasi juga untuk HP dari Turtle-nya. Yep. Maka tadi langsung Quad Shadow ke depan dan sekarang Toy sudah memiliki sebuah Sky Piercer. Ini akan menjadi sebuah follow up yang lebih pasti lagi untuk siapapun nantinya yang bisa diangkat oleh Idok. Walaupun kayaknya bakal menuju ke arah fleeting time ya untuk Idoknya juga. Memaksimalkan kembali utility-nya dan Dairen yang akan ditugaskan sebagai sosok frontliner di lini yang sangat-sangat terdepan. Oke. Nino sudah ada di area tengah. Dan mengamankan juga ya. Satu landing udah diberikan kepada Rine. Seperti biasa. Pattern dari landing pass yang dimiliki oleh masing-masing tim. Yes, dan kita udah ngelihat bagaimana adanya referensi untuk membawa 2 hero lane jauh. Rep, Tsunami Slam dikeluarkan dan Dino berhasil selamat sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena mendadak Dairen si manusia ungu berhasil ngegeprak tadi ke arah dari Nino. Alright, dan itu dia tanpa adanya penyelamatan untuk flicker juga ya. Yep. Dino. Wow. Dan sekarang real world manipulation. Hijau meja berhasil menjadi korban. Tapi dari belakang Richard tidak berhasil selamat karena terbuka dari posisinya. Bahkan tuh sekarang ada sebuah tarikan walaupun Didok masih di luar jangkauan dan Dreams menjadi korban. Double kill, diamankan Susujin. Even memang ada bloody hand. Tapi itu bukan untuk Susujin ternyata. Susujin masih bisa in and out dengan begitu leha-lehanya juga. Terlalu bebas untuk Susujin yang kali ini bahkan tanpa adanya poin dead sama sekali. Flame jauh yang coba untuk dipegang oleh Arvi memang mendapatkan satu water top turret. Yep. Tapi lagi-lagi, ini Teman-temannya siapa hancur yang semuanya. iya dan siapa yang nantinya mau join the fight dan Oke. siapa yang harus split push. Karena kalau kita ngeliat tadi kasusnya di Oni dengan adanya Cloud dan juga Hayabusa, ini gak berjalan secara maksimal loh. Yep, cuman masalahnya juga RRQ tetap harus berhati-hati karena kita banyak banget ngelihat nih Moskov satu momen loh. Hey, ada Purify dan Idok gagal, tapi setidaknya berhasil nge-trigger. Yap, Wings juga ada ke-trigger soalnya ya. Tapi Nino akan mencari informasi, hanya bisa melihat dari kejauhan saja karena Rine-nya tidak siap untuk bisa melakukan kontes. Yep, perfect turtle untuk RRQ, luar biasa. Walaupun bukan ditutup semua ya. Yep. Yang dapat last hit-nya Toy kan. Nah, perfect turtle. Oh, Wait, hit. Gohan dan Idok tidak bisa terselamatkan bahkan tuh sekarang Rins ya. Menyisakan 1 bar HP saja di dalam tubuhnya. Iya, dan Rine tadi udah gak ada shadow kill lagi ya untuk bisa numbangin ke arah Rins. Sehingga akhirnya ya udah makan coba satu-satu dulu dari siapapun yang di depan tapi ada Oke, ini dia Abed sama KB ya, boleh. adik kakak ya. Adik kakak. Langsung aja kalian bisa kunjungi channel official Restreamal MPL ID nih. Boleh tuh ya, langsung gas. Boleh. Berarti ini kurang Oji sama Cornet. Wen ya stream di sana. Oh gitu. Oh, ini lagi gimmicknya sekarang. Mau gantiin R7 di situ. Iya, kemarin jadi kayak Ri Bogor dia. Di Bogor. KB. Ada aja emang propertinya manusia satu ini. Boleh. Alright. Tapi untuk sekarang RRQ kembali dalam keadaan yang cukup unggul. Berbeda dibanding game yang pertama. Yep. Mereka udah mulai bisa mengontrol bagaimana tempo yang mereka inginkan. Toy udah unggul 2 level, ini udah keuntungan maksimal loh. Ya. Udah enak banget mereka nerobos karena defensif dari Alter Ego. Alright. Inner turret sudah mulai dicicil juga. Sementara Alter Ego akan mencari angle yang lain untuk bisa membayar kerugian yang sedang mereka alami ya.
ya. Yep. Dimana Rene-nya secure karena purple buff dan Oke, Hizume. dan Hizume bisakah selamat? Dan tidak bisa. Kepulangannya benar-benar dihentikan. Jadi ya, even dengan wings by wings, tidak menjadi sebuah jaminan dia bisa selamat atas kejaran Sutsujin dengan joy-nya yang udah terlalu leluasa sih. Apalagi ini udah jadi 2 item intinya juga kan, dari Starium, dari dengan adanya Holy Crystal juga. Dot Wings atau Divine Glaive nantinya akan bisa menjadi item berikutnya juga nih untuk Sutsujin. Ini Moskov baru mau menuju nih. Iya. Wah, Toy udah punya Wind of Nature sekarang. 4 item. Toy akan menjadi sebuah harapan bagi RRQ untuk bisa mendeliver damage-nya. Gimana Alter Ego bisa menculik kebadan dari Toy? Kembali ini. Berapa item berbanding 2 item saja dimiliki oleh Avi. Tapi barusan ada Nino. Tidak mau melanjutkan apapun yang ingin dia lakukan barusan. Tapi Dreams, flicker ke arah terdepan. Tidak mau lap damage. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan terlihat ada luar yang udah berhasil diamankan oleh Toy. Bahkan Speed of Destruction sekarang connect. Tapi terlalu berbahaya. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Rine. 2 player dari RRQ berhasil diambil. Itu dia, walaupun memang Lordnya jatuh ke tangan dari RRQ ya. Tapi lihat Alter Ego dengan adanya Arfi. Dia sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai sosok yang memegang lane jauh. Inner turret sekarang sudah mulai dikantongi. Lord yang berjalan di arah top. Wop, tapi Rine hati-hati. Oke, ada Idok yang masih standby di area belakang untuk mengikuti pergerakannya. Ya ini Hizume nggak suka ngeliat feeder ice track-nya ready ya. Iya. Dia selalu pengen kudun. Karena sekalinya ada, pakai aja. Dan itu berimpact cukup bagus ya untuk bisa memberikan serangan gertakan mundur untuk RRQ. Cuman masalah ini kadang RRQ kayak tadi beberapa menit maju. Iya ya, cuek ya. Cuek, maju aja. Yap, dan akhirnya udah ada sedikit jawaban untuk Sutsujin ya. Udah ada point shutdown juga untuk dirinya, tapi masalahnya Toy-nya masih free. Wah, Rine berani banget loh shadow kill dan damage-nya terbagi. Rine sekarang terjebak sendirian. Bisakah dia menyelamatkan dirinya? Tapi Rine dengan satu hal lagi. Quad Shadow, hey! Masih berani untuk bisa mendekat satu terakhir. Hampir saja sama-sama tidak ada SP di dalam tubuhnya. Dan sekarang Hizume. Real World Manipulation tadi langsung menahan sedikit pergerakan dari Hizume. Sakit banget. Double kill, Toy. Flicker offensive. Wow. Satu buah Death Sonata. Yang akhirnya membuat dari Hizume hilang seketika. Tapi Rine. Dan sekarang ada satu WON yang udah dikeluarkan oleh Toy dan dipatik saja. Idok, luar biasa. Oke, Speed of Destruction memang connect. Tapi sepertinya tidak ada perpindahan posisi yang ingin dilakukan oleh Arfi. Sejauh ini Arfi memang masih bertahan dengan 0-1-0. Berkali-kali loh tadi connect. Cuman ya emang belum waktunya kayak pindah. Sebentar ya, aku tadi kayak ngeliat ada fleeting time. Oke, nanti kita cek Iya, kembali. buat Dreams. Dia akan semakin lebih aktif lagi nantinya untuk bisa mengeluarkan beladihan demi beladihannya juga. Alright, tapi sekarang keadaan yang memang masih dipegang oleh RRQ. Bagaimana mereka akan memanfaatkan momen demi momen yang sedang mereka kendalikan. Ofensif banget loh Sutsujin barusan. Sangat ya. Gak geretaknya. Soalnya nggak ada sisi pasti yang bisa menghentikan dia kecuali Dreams sih. Yep. Dan Dreamsnya juga disuruh milih dia mau lock siapa. Yeah. Sementara Toy-nya ini free banget di belakang dan gak ada jawaban untuk bisa mengincar lini belakang dari RRQ. Ya begitu deh. Ya udah ada Wind of Nature. Ya item terakhirnya mau mana si Haber? Mau Blade of Despair? Boleh. Dengan 2000 perbedaan ya dari segi kedua belah komponennya juga. Memang Trinity attack speed dari RRQ udah selesai. Dan menuju ke arah satu buah Rose Gold Meteor. Dan ya, satu buah fleeting time ini akan menjadi jawabankah untuk Alter Ego? Karena kalau bisa kita katakan Alter Ego mereka cukup minim dari segi frontliner gak sih? Oke. Karena Franco kan bukan tipikal frontliner dengan item Yeah. Winter dan juga fleeting time-nya. Yap. Dan Badam juga bukan pure tank gitu. Namun sekarang 5 player berkumpul sudah dari RRQ. Mereka bersiap ya untuk bisa mendapatkan Lord ini lagi. Akan seperti apa lagi? Karena tadi strategi udah terlihat. Untuk dari Dreams, dia flicker, dia maju, dia Bloodhunt. Tapi sekarang, akankah pintu masuknya mau dilakukan? Tapi terlihat barusan ada pergerakan dari Dok dan itu pun tidak akan bisa menyelamatkan Dream yang sudah mengeluarkan ke arah Winter Crown-nya. Dan itu dia sisi pasti yang bisa menghentikan laju dari Sutsujin sudah menghilang tapi Nino. Wah, Nino terjebak dong kali ini. Nino sendirian, Nino dikejar habis-habisan. Bahkan ada pergerakan daerah di bagian belakang yang dicoba untuk langsung dihentikan saja oleh Rine. Tapi langsung dibantu begitu dengan Tidal Strike. Dan selesai Rine. Rine benar-benar tertangkap lagi. Rine sepertinya masih perlu sebuah kenyamanan juga. Karena dari tadi kita melihat dia bisa jadi korban terus-menerus. Dan ya,
memang kalau ngeliat dari Alter Ego mereka memanfaatkan power split push dari Arfi. Tapi masalahnya Arfi yang akhirnya ngebuat dari Alter Ego teamfight hanya dengan 4 pemain saja. Yap, hanya ada 4 player untuk kali ini. Reward berhasil langsung dikuangkan pula. Fedra Astra langsung dibalaskan. Tapi Idok menjadi orang terdepan. Akan seperti apa lagi? Dairan akan mencari korban. Akan memukul mundur siapapun. Alright, sudah tidak ada lagi Feeder Ice Track dengan waktu yang dekat. Tapi Lord memang masih coba berjalan. Oh, Wah itu dia tidak selesai tapi ditarik tadi. Dia berhasil sudah Idok. Akankah diri masih sempat untuk Bupati dan masih sempat terjatuh untuk bisa. Bupati karena Dino tapi Dino pun masih sempat untuk masuk ke dalam area defense yang dimiliki. Jume. Hilang. Tapi Jume di tempat yang berbeda. Menjadi korban pula. Ride. Untuk kali ini Winter Crown yang dikeluarkan oleh Sun Sujin. Dan pertempurannya masih berlanjut. Coba lihat Drix menjadi korban. Oke, masih berlanjut pula. Tapi mereka masih cukup menahan nih. Iya, dan harusnya dari Alter Ego mereka masih sedikit ada nafas untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Tapi Hijume berkali-kali dia membuka feeder Ice Track di muka umum. Dan akhirnya dia tumbang. Mau tidak mau? Mau tidak mau dia coba untuk cari range-nya. Oke, dan Tapi Nino. RRQ tabrak lagi. Dan Nino benar-benar dihajar oleh Dairan. Tidak akan bisa. Dan mereka seperti harus merelakan Kemi di corner. Arki udah bersiap untuk bisa mengajukan. Tapi ternyata Rich malah menjadi korban. Dan Dairan tertinggal sendiri. Fedra Strike dikeluarkan dan selesai. Masih bisa ditahan. Yes, dan Alter Ego masih bertahan ternyata. Upaya RRQ untuk bisa mendapatkan poin di game yang kedua. Masih harus ekstra kerja keras kali ini. Karena tidak semudah itu. Walaupun memang 3 base turret dari Alter Ego sudah hancur semua. Wow. Dan Susujin sudah mendapatkan full itemnya juga. Dengan Divine Glaive, dengan satu Holy Crystal. Dan lihat bagaimana tidak Toy menjadi eksekutor dengan 11.02. 80 stack dari Lethality dan 732 stack Lengkap. dimiliki oleh Granger. Ya udah, ini bakal tembak-tembak Toy terus. Ini Gak berhenti. Gimana nih penggunaan dari energi bakal terisi terus-menerus juga. Apalagi sekarang udah nyeker. Oke, gimana ya? Mungkin yang Sultan apa nih? Sultan apa? Bos garam apa? Itu luar biasa, banyak baru. 80 udah full, ya ilah. 2 bar HP kayaknya masih bisa disikat tuh kayak gitu tuh. Bisa, apalagi ini bakal jadi jaminan buat siapapun yang kena angkat dari Idok kan. Yap. Terutama atau bahkan Dairen lah. Tapi sekarang sudah mulai terlihat. Dan sekarang waktunya untuk mereka ngebanting kah? Tapi ternyata masih sempat dan Rizky berhasil sudah juga. Tapi Arfi mendadak double kill di dalam area tersebut. Tapi masih ada Winter Crown. Darren mencoba untuk bisa masuk. Arfi masih selamat sejauh ini. Darren mencoba untuk bisa mendekat. Tapi masih di dalam dengan satu spiral Winter. Tapi Dino-nya pula sempat kehilangan spiral destruction. Jatuh. Kembali menjadi korban. Dan shutdown. Arfi berusaha. Jatuh. Wipe out. Wow, dan maniak untuk Sun Sujin. Tidak tersentuh sama sekali. Tidak terhentikan sama sekali. Dan akhirnya kali ini RRQ akan menyamakan kedudukan. Oke, dan game yang kedua menjadi milik dari Rex Regum Geon. Menolak tunduk, RRQ membuktikan bagaimana mereka bisa adaptasi dan menyamakan kedudukan. Tidak semudah itu dan lagi-lagi 2 hari kita ada di babak playoff. No clean sweep. Seru banget. Menuju ke lower bracket. Alright. Tentunya kita akan ngecek lagi semangat dari Jakarta International Velodrome. Mana suaranya? Wah, Gokil. merinding loh aku. Merinding gak weh? Iya. Tuh lihat tuh Kingdom di sana tuh. Weh. Ya, kalian harus benar-benar ngerasain sih. Sekali-sekali nonton langsung ya. Iya teman-teman, mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa kesini lah ya. Amin. Kemanapun playoff dari MPL ID. See you. See you. Alright. Oke. Sekarang tahu fokus lagi. Tembak depan tapi yang kena malah Rins di belakang. Iya, masih ada tren positif sebenarnya untuk Hijume dengan penggunaan kimia ya. Dari kemarin kalau kita lihat. Tapi ya kalau misalkan memang mau adu sustain ya thanks to Revitalize dibalikan keadaannya. Yap, itu dia. Revitalize memang sudah dibuka tapi Idok masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sepertinya akan tertangkap basah tapi tidak mau dilanjutkan lagi. Dan Alter Ego ini agak sedikit meredam emosinya. Tidak terlalu terburu-buru untuk mengejar keberadaan dari Idok yang sudah tidak memiliki Revitalize pula. Yap. Begitupun dari Rin ya yang sudah mulai menggeser juga haluannya. Rin akan menjadi target terus-menerus. Tapi ya lagi-lagi mereka nggak mau greedy. Yap. Apakah ini memang dikalkulasikan dengan cukup tenang atau memang terlalu hati-hati? Wop. Oke, dan Toy akan menjadi korban yang pertama tapi masih sempat untuk flicker dan juga menyelamatkan diri. Ya secara stacknya juga masih belum maksimum ya tapi wop. Oke, tempat yang berbeda, malah Hijume pun melakukan hal yang sama. Namun
sekarang malah pergerakan dari Sun Sujin dia tertangkap basah dan first blood menjadi milik dari Dreams. Oke, dan Dairen harus dipaksa untuk mundur dulu ya setelah adanya dua pemain dari Alter Ego yang sama-sama membawa senjata. Yap, sementara sekarang, wow, ini Cici harus dihajar oleh dua orang sekaligus. Iya, yang satu bawa monumen, yang satu bawa kulit. Set bawa monumen, Gimana? bawa landmark loh dia. Iya, bawa landmark saya, oke. Dan terus sudah spawn juga. Sama-sama masih tertahan di level 4 dari kedua belah EXP lanernya. Akan dibagi dulu nih secara perolehannya untuk Dreams juga. EXP, tapi terkol untuk Dreams. Terkol berhasil diamankan, tapi coba lihat Nino sangat agresif. Ada satu lagi, lewat lagi sensor tadi udah lanjut dikeluarkan dan Nino yang harus meregang nyawa dia tersebut. Walaupun Dreamsnya harus menghilang pula, tapi Nino menjadi satu korban tambahan. Yes, Idok memang tumbang juga, tapi ini hal yang cukup menjadi sebuah keuntungan. Wop, bentar. Nah itu dia, Hijube! Oh. Hijube! Satu tetes terakhir. Wow. Tidak ada flicker, tidak ada anti-graph ya. Yap. Tapi seenggaknya dari Alter Ego mereka menjawab bahwa assassin yang biasanya ngelepas turtle satu, ini bisa mereka dapatkan di atas dari fighter jungler loh. Yap. Padahal fighter jungler loh tadi lawannya. Iya, jadi memang karena tumbang juga kan untuk Sutsujinnya yang tadi lagi coba untuk nyebrang. Itu by ke moment area ya jatuh. teman-teman ya. By moment. Apa tuh? Jangan tetap dipaksain juga. Oh dia bawa assassin lawan jungler. Iya, Lawan jangan. yang fighter jungler maju terus. Pokoknya. Tergantung dari kondisi juga dan situasi Iya. ya. Ntar yang di rank hajar terus. Katanya kemarin Kak Jajangler udah mulai rame. Udah tidak akan login lagi. Ntar lagi juga Oke, reset. action pulse-nya berhasil tenaga basah, dikrekan bisa Dairen. Tidak akan bisa selamat. Yap, even dari curtain scroll-nya sudah diupayakan ya, dibuka oleh Dairen. Tapi sayangnya dengan hadirnya 3 pemain menuju ke arah top, ini nggak buat dari Dairennya selamat. Kombinasi sisi yang dimanfaatkan oleh Alter Ego, Traction Pulse. Wah, itu dia ada satu lagi. Dengan Federal Strike yang dikeluarkan, tapi ternyata Arfi masih memiliki sebuah celah sempit Ya. untuk bisa menyelamatkan diri Dia ya. blazing duet sambil biar gak kena tabrak sambil Yep. clear juga kan. Betul. Karena kan segen ya, siapa yang coba yang mau mendekat dia lagi blazing duet. Males. Males. Gak dulu. Alright, tapi untuk RRQ, mereka masih bisa membalaskan keadaan sih seenggaknya dari segi point kill juga. Dan lagi-lagi untuk keadaan yang cukup imbang sekarang, segi gold lead yang dimiliki sama Alter Ego juga gak terlalu jauh. Oke, lagi dan lagi. Dairen bisakah dia bertahan, tapi masih ada Patro Guardian untuk dia pun masih bisa menyelamatkan diri. Aja saja sekarang coba lihat Dino. Apa yang akan dia lakukan? Karena Dino pun terjebak dan ini aksi balasan dari arah kedua player. Berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Ada Ijume menembak dari kejauhan tapi tidak memberikan impact apapun. Iya, dan rotasi cepat yang dilakukan oleh RRQ juga akhirnya menjawab apa yang dilakukan oleh Alter Ego di arah top. Dan Yep. lihat Idok. Wah, Idok yang maju sendiri ke depan, Amri ke belakang, ke balik arah tidak. Tidak. Dan begitu pun dari keputusan untuk Dine ya, tidak mengontes ke area dari turtle-nya, lebih milih untuk secure karena purple buff-nya terlebih dahulu. Menjadi sebuah hal yang cukup bijak untuk dilakukan. Tapi masalahnya kalau sekarang ngelihat dari Alter Ego secara sisi power dia punya damage yang continuous. Tapi dengan follow up dari Higume ini masih minim banget. Tapi mau tidak mau ada flicker tadi yang sudah dikeluarkan oleh Rin. Dan sekarang masih tidak sempat sepertinya Rin untuk bisa mengeluarkan ke arah satu shadow kill yang dia miliki. Kena unbreakable barusan ya. Ya, Kena efek sound yang akhirnya membuat dari Rine nggak bisa selamat. Tidak sempat untuk balik ke squad shadow belakang. Dan item pertama dari Rins ternyata menuju ke arah Bloodleaf untuk jauh lebih aman. dan juga flash combo itu ngeganggu banget loh. Bener. Oke, tapi untuk Hijaume ya, ternyata yang pertamanya menuju ke arah Skypiercer. Dia benar-benar akan menjadi follow up damage Yep. di early to mid game-nya. Sembari menunggu Arti menjadikan Trinity itemnya juga. Oke. Arfi di atas mencoba untuk bisa menumbang lagi karena satu top tangan. Tapi penjagaan dari Dairen masih sangat-sangat baik. Oke, Arti masih harus mundur dulu ya. Ini udah mulai keseripet yoyo nih tipis-tipis ya kan. Mundur lagi. Terjadi keramaian sepertinya di arah top lane. Yap, dan Federal Strike dikeluarkan kembali. Itu dia. Memang di spam aja terus menerus ya dari Feeder Ice Strike-nya yang akhirnya juga bukan cuma sekedar nyari point kill. Tapi memang benar-benar ngezoning saja siapapun yang ingin mendekat. Dan lagi-lagi RRQ mereka akan bermain di arah top yang mengetahui informasi. Artinya udah bermain ke arah atas tuh. Yap, dan tadi Jet Sonata juga kena beberapa kali ke arah dari Arfi. Mau tidak mau, Arfi pun harus pulang terlebih dahulu. Tapi serangan akan dibangun juga oleh pemain dari RRQ. Avatar Guardian masih sempat untuk menyelamatkan Nidok. Yap, dan juga Alter Ego masih sempat untuk bisa menyelamatkan outer top turret mereka. Oke, tapi keuntungan yang cukup besar kali ini ditabung oleh RRQ juga dengan point kill dengan 2.300 gold lead yang sekarang
akan di-convert menjadi keuntungan lagi dengan hadirnya turtle yang ketiga. Dan ini harusnya akan menjadi momentum bagaimana Sutsujin memanfaatkan powernya sebagai fighter jungler di atas assassin. Karena secara level juga kalau kita intip ya, ini udah level 9, Sutsujin untuk level 1 di atas Rine. Karena sekarang ternyata lihat akan seperti apa lagi Jube. Tidak akan bisa untuk kabur dari tersebut begitu menyakitkan. Tapi apa yang dilakukan Drip. Tidak ada pola damage malah membuat dirinya pun sendirian terjebak. Tidak bisa kemana-mana. Hijume kayaknya keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Betul. Gak tenang gitu loh, dari tadi ketempelan terus-menerus. Dan sekarang fokus dari Araki bukan ke turtle, dia mau cawo. Oke, kena karena beberapa player. Tapi barusan terlihat dengan flashing yang dikeluarkan. Arfi pun tidak memberikan impact apa-apa pada Guardian. Tidak connect, tapi mereka masih bisa mengusir ke arah pemain Alter Ego. Oke, dan perlahan Araki menghipnotis dari Alter Ego. Semuanya termakan satu persatu. Hijume yang gak punya space untuk bisa delivery damage. Action Pulse masih langsung terkena tadi karena hidup. Tapi Fedora Strike kembali lagi masuk dan juga memberikan sebuah backup Drip. Ada satu kick dan tapi kepada berbeda turtle berhasil diamankan bahkan untuk sekarang. Dari hidup yang berhasil langsung ditumbangkan tapi Rine pun harus lejap di area tersebut. Dan Drip tadi berupaya untuk bisa memberikan cancellation terhadap Fedora Strike. Tapi ternyata belum berhasil. Rine memang tumbang tapi setidaknya turtle bisa mereka dapatkan juga. Oke, tapi keadaannya masih tetap bisa dipegang oleh Araki ya. Keunggulan yang mereka miliki juga. Dan tadi Arfi saat dia coba untuk masuk kena tetes Feeder Ice Strike. Kena cicil juga dari Rhapsody. Gak selamat Waduh. itu. Itu cuma keserempet tetes sana doang Hijume. Iya. Itu kena. Tipis ya, tapi Yap, wah mau Drip. tidak mau Raging Cell Drop pun harus dikeluarkan guna untuk bisa defensif sedikit. Alright. Dan juga dari Shadow Kill ya, yang ternyata masih kembali terlihat belum maksimum. Santai Sutsujin. Santai, Retribution on point karena unggul 2 level. Bagaimana tidak akhirnya membuat dari Purple Bomb milik dari Rine tercuri. Ya pokoknya datang Retri pulang. Ya, dan Rine ini akan makin turun lagi dari sisi powernya ya. Yep. Semenjak kehilangan dari Purple Bomb, semenjak juga nggak ada lagi space untuk farming dan 2 hero yang butuh bawah. Wah kena lagi dong, oke selesai. Oke. Kemarin kita ngeliat bounce back dari Alter Ego dengan fighter-fighter atau tank-tank jungler ya. Yeah. Membawa Karabaxia. Tapi kali ini 3 kali kegunaan untuk Rine dengan adanya Hayabusa. Terlihat cukup sulit. Apalagi kalau ngeliat dari Rine yang dia bisa masuk dengan adanya Quad Shadow. Tapi seringkali juga dia nggak bisa Quad Shadow untuk mundur. Sementara Nino kali ini sudah mulai dipegang juga dengan adanya Curtain Skull. Oke, Yap, tapi masih ditahan. Nino masih bisa sempat untuk bisa kabur. Arfi atas. Oke, ini pada jauh Arfi. lebih. What? Arfi, walaupun sempat menggocek tapi tidak bisa mendapatkan reach. Benar-benar berbahaya. Yes, dan ini user Farsa Tap-Tap menangis melihat ini ya. Gocekan dari Arfi yang ternyata belum membuat dirinya selamat. Atas Feeder Ice Strike dari Rins. Bahkan 1v1-nya pun masih dimenangkan kembali oleh Rins. Dan Idong Oke, akan action menjadi pulse. target. Nah, tapi Idok masih punya 4 Row Guardian loh. Jadi masih santai gitu loh. Alright. Masih aman aja. Dan Nino. Wah, Nino yang terjebak sendirian dong. Sekarang waktunya Nino untuk langsung dikerek habis-habisan dan selesai. Selesai. Di absen satu persatu. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Iya, dan upaya dari Alter Ego untuk bisa dapetin siapapun di lini paling depan even pun. Bahkan 1v1 aja. Dari damage dealernya antara Arfi dan juga Rins. Ini dari Alter Ego keadaannya semakin terlihat serba salah. Yap. Sekarang Rine harus mundur sedikit karena setuju dengan level 14 Fedora Strike dikeluarkan kembali. Sakit banget traction pulse memang connect karena 2 player. Tapi apa efek sisi lanjutannya? Gak ada follow up damage yang cukup menjanjikan untuk bagaimana menumbangkan player-player dari RRQ. Dominasi sudah mulai terlihat. 6.800 sekarang gold sedang di-lead oleh RRQ. Dimanapun Lordnya ini sudah mulai ditahan. Sedang di pressure karena minimal. Akan coba untuk ke arah trigger untuk Holy Defense terlebih dahulu. Tapi tengahnya wave-nya nggak ada nih. Sehingga kali ini akan coba memanfaatkan satu wave aja di arah bawah. Yap. Sekarang dengan satu Lord ini. Bisakah RRQ mendobrak habis ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Dairon yang menjadi orang terdepan. Guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan tadi sudah terlihat impact ya. Alright. Dengan adanya sebuah kesabaran dari RRQ mereka berpuas saja dengan base turret bottom lane yang hancur. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka tarik mundur lagi. Dan sekarang Sutsujin sudah level 15. Sedangkan Rine ini masih tertahan di level 13-nya. Jebak ya. Betul. Wah Dairon. Waduh. 1v1 nih. Oke. Tidak bisa kepada-pada. Dan selesai.
Lagi dan lagi Rine. Tidak seperti Assassin ya. Iya. Selalu menjadi korban dan sepertinya mudah gitu loh untuk dipegang. Oke, kembali tertangkap, menyisakan 4 player saja. Waktunya untuk RRQ bisa membabar habis pertahanan dimiliki oleh Alter Ego. Karena barusan ada pelajar dari dalam dikeluarkan. Dan Arfi pun menjadi korban Winter Cloud dari dikeluarkan pula. Dan sekarang mereka berada dalam area defense dimiliki oleh Alter Ego. Tapi wave ini habis, malah terjebak. Ada satu Vengeance langsung diaktifkan. Dan Dido yang mulai masuk ada terdapat. Tapi Dido yang menjadi korban. Alright. Sebuah hero power juga akhirnya menjadi jawaban untuk Toy. Bagaimana dia cukup nyaman dan sebagai damage dealer Arfi. Ini gak ada space sama sekali dan Hijume pun harus mundur lagi. Oke, Shadow Kill dikeluarkan tapi lagi dan lagi tidak ada korban bahkan Avatar of Guardian. Benar-benar menjadi pendaratan maut untuk siapapun pemain Alter Ego. Yap, dan RRQ ya semakin unggul, semakin snowball apa yang sudah mereka bangun. Tapi lagi-lagi mereka nggak mau terlalu greedy. Mereka tarik mundur, mencoba untuk mengambil netral objektif selanjutnya itu loh yang ter-enhance nantinya. Split push yang coba untuk diupayakan oleh Rine pun tidak terlihat maksimal karena sekalinya dia kesergap. Itu udah pasti hilang sih Pak Bulung. Yep. Ini emang harus baik-baik posisi mereka. Dan Ini kalian tiap lihat. senin satu-satu kayak kemarin Alter Ego di game yang pertama ya Ola. Dan kalian lihat bagaimana ramainya Velodrome. Buset deh penuh. Watch Party. Aduh, Watch Party bisa sepenuh itu luar biasa. Hei. Halo yang di Watch Party. Halo Watch Party, lamai-lamai dulu dong. Tapi sekarang pertempuran akan terjadi. Karena Indok yang menjadi orang terdepan. Hei, apa tuh Guardian jalan saja dari mengenai ke arah Arfi dan Arfi yang langsung gila dengan sangat cepat. Walaupun sekarang daerahnya pun lejap, tapi Rine menjadi korban pula. Dan Ridonya tertinggal sendirian selesai. Selesai Ul. Dan harusnya hanya menyisakan Hijume sendirian. Tidak ada lagi upaya untuk defense dan Anarchy one straight push di arah bawah. Oke, one strike push tanpa adanya Lord. Ini dia waktunya kemenangan. Yang kedua untuk RRQ. Dan RRQ Hoshi. Mereka akan menuju ke sebuah penentuan. Match point akankah menyusul Onyx ke final upper bracket. Karena Alter Ego. Mereka teracak-acak. Mereka dibikin kalang kabut. Jadi langsung saja entah ini akan menjadi match point yang benar-benar bisa diamankan oleh RRQ menuju kemenangan. Jadi Velodrome malam hari ini mana suaranya? Wow. Yang di luar juga kita mau ngecek suaranya ya. Yang di luar pengen ngecek suara kan kita bisa keluar juga. Tapi pasti rame banget. Rame banget saya. Oke, tapi yang rame juga nggak kalah nih. Ada di tengah di mana Rins harus mundur perlahan dulu setelah menerima damage yang cukup banyak dan ada sedikit freeze yang dilakukan. Oke. Idok kembali menjadi abang-abangan yang harus melindungi rekan-rekannya dan Dairan sudah menuju area mid ya. Yap. Dan Dairan ya akan kembali menjadi sosok screener ya nantinya untuk para pemain dari Alter Ego. Tapi untuk dari Setan dan Putih juga terlihat real yang terselip untuk Dairan. Maka dari itu secara damage deal ini akan lebih terasa lagi 20 yang set together. Yang akan membuat battle resource spell dari Arfi dan juga Dreams ini jauh lebih aktif nantinya. Oke, nah, Dreams sudah memiliki tambahan mana, region mana yang dia punya. Oke, Rine terdiam tanpa kata. Kita melihatnya. Apa yang terjadi? Begitu gampangnya tadi mendapatkan ke arah Rine. Di satu sisi aku melihat Rine ini powernya memang di Assassin. Tapi kalau ngelihat dari apa yang terjadi di hari kemarin, fighter atau tank jungler jauh lebih stabil untuk Rine. Yap. Dan akhirnya, entah kenapa Assassin yang biasanya susah banget buat ditangkap, ini kayak terlihat mudah aja. Iya, di tangan Rine kayak Assassin itu ya yang gak ada licin-licinnya gitu. Di playoff ya? Dari match ini ya teman-teman Iya, ya. di sini Dari ya. match ini. Oke. Wow. Wow, ini early advantage buat RRQ. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat bisa di-convert lagi nantinya untuk bisa menghalau. Bagaimana diversion play dari Hijume ini akan tertahan harusnya. Oke, sementara itu sekarang turtle yang pertama pun akan menjadi arena pembuktian untuk mereka. Siapa lagi akan bisa mendapatkan karakter tertentu, tapi Ninonya udah mulai maju ke arena depan. Dan pertempuran sudah terjadi. Setsuji tidak tinggal diam. Hijume menjadi korban, bahkan Dreamsnya pun hilang seketika. Dan Dino akan menyusul rekan-rekannya. Oke. 3 pemain. Wow, gak ngerti. Oke, sebuah
sebuah landing maut lagi terlihat. Idok unbelievable. Avatar of Guardian yang akhirnya tepat sasaran menuju ke arah Rine. Seorang assassin yang butuh banget power snowball. Ini udah 0-2-0. Susah banget masih untuk catch up. Dan membuat dari RRQ. Ini sejauh ini yang paling jauh loh di series ini. Di menit kedua menuju 3. Udah 5 poin kill. Tanpa balasan sama sekali. Dan Alter Ego belum dapetin trade sama sekali. Yap, ini jatuhnya bukan snowball. Apa? Yap, Ijube. What? Satu persatu kembali diabsenin. Gak ada flicker. Rine udah. Dan Ijube udah. Dan. Yo sisa 3 yo, siapa lagi yo? Oke. LRV yang masih aman ya. Yap, RRQ di ambang kemenangan yang begitu indah. Bisa dibantu. Ini coba lihat, networknya udah naik setinggi ini. Iya. Di menit segini loh. Kan hari ini di series ini yang paling jauh dan Yap, Arfi. dan Arfi bisa nggak dia menyelamatkan diri? Tapi Arfi sejauh ini masih aman. Dia lompat ke tempat yang berbeda. Dan rekan-rekannya sudah kembali hadir. Hanya saja follow up damage seperti apa yang mereka miliki untuk di awal ini. Iya karena rerumputan yang digunakan untuk bisa memberikan teleportasi diversion itu udah dilewatin sama Idok. Iya. Jadi awarenessnya pasti udah langsung ada informasi yang disampaikan. Hati-hati Loi ada di sini. Karena secara perolehan item juga ini akan terpaut lumayan jauh tentunya. Walaupun memang masih belum ada item jadi ya untuk hari ini. Masih tahan juga. Namun Counter Strike untuk Sutsujin. Ini yang akan membuat nantinya dari flash combo, dari unleash habisnya, dan lihat Rine. Wah pede banget untuk bisa maju ke arah depan. Coba lihat Dairannya sendirian. Ngacak-ngacak karena 3 player. Masih cukup pede. Walaupun sekarang Dairannya tertahan tapi ya wes dia pergi kembali. Yap, dan akhirnya ini buat dari Rine walaupun memang gak tumbang ya. Tapi dihantui aja loh. Iya. Terus-terusan diteror dan ditempelin terus-terusan. Dan terus kedua jatuh ke tangan dari Sutsujin kembali. Sementara Arfi-nya akan menjadi korban Oke, berikutnya. Arfi bisa dia menyelamatkan diri. Barusan terlihat ada sebuah bantingan yang dilakukan dan Didok tidak bisa menyelamatkan diri untuk kali ini. Oke, backupan yang manis dari Alter Ego yang akhirnya ngebuat apa yang diupayakan oleh Arfi tidak berhasil. Wah, Sutsujin penjajah masuk. Bahkan untuk sekarang kita lihat akan seperti apa. Shock Web Blast yang menjadi baut untuk Rine. Turret gak ada harganya, bahkan di depan base turret di saat Alternya masih ada Arfi. Oke, Arfi mundur tapi bisakah dia selamat dan baru saat terlihat. Wow, mengerikan. Mengerikan. Dan sekarang dominasi cukup jauh dipegang oleh RRQ dan Alter Ego. Mereka masih belum bisa menemukan jawaban bagaimana untuk bisa menemukan winning condition. Oh my diversion dalam keadaan under ini bakal menjadi sesuatu yang high risk low reward. Yep. Ini point blast-nya udah sesakit itu loh tapi hey, ngebanting sebuah ekspektasi tadi barusan. Itu yang kita lihat. Sakit ya, ekspektasi. Tapi memang masih ada Purify dan itu dia. Tidak ada yang nge-bait ke arah Purify-nya juga. Sehingga Dream ini dapetin target lumayan susah. Mau tidak mau Dream Slayer harus flicker. Kita pada berbeda. Kembali lagi menjadi sebuah serangan begitu mematikan dan RRQ. Ini pelan-pelan rontok semuanya. Alright. Alter Ego seperti blank. Mereka kalang kabut menghadapi apa yang diberikan oleh orang di satu persatu. Dimakan. Gak ada lagi celah sama sekali. Iya. Record sampai final upper bracket ya kayaknya. Biasa aja. Biasa. Biasa aja ya Bang? Boleh. Boleh. Ya, Rine level 8, Sutsujin level 11. Assassin yang gak snowball itu susah banget. Lagi terus Dairan, terus Randy, terus. Bang udah bang. Ampun Bang. Ampun bang. Iya, dan bahkan perfect circle bisa didapatkan tanpa ada kesulitan sama sekali ya. Ya gangguan seperti apa yang mau mereka lakukan? Mereka nggak ganggu, malah mereka yang terganggu. Karena ya itu salah satu upayanya adalah diversion dan diversion dalam keadaan under seperti ini. Yap, karena sekarang mau nggak mau Susah. keharmonisan yang dimiliki oleh Alter Ego ya dengan cara tidak mengganggu RRQ terlebih dahulu gitu. Sial dia mau inisiasi kah? Oke, ini dia Dreams. Akan kalau pakai Return pada berhasil tadi mendapatkan ke arah dari Dare, tapi pola damage yang tidak ada kembali. Bahkan reload main selanjutnya dikeluarkan dan Dreams yang pun harus meregang nyawa. Sebuah akibat yang dilakukan. Tapi barusan, apa terlalu dia kembali connect dan juga Dino akan bisa selamat. Walaupun dual itu tadi udah terlihat pula di dalam area tersebut.
Oke, memang dalam keadaan under tapi seenggaknya ada upaya untuk pergerakan dari Alter Ego. Cuma Yap. pertanyaannya, Iya. dari mana follow up-nya? Dari mana follow up-nya? Coba, kembali maju. Sun Sujin mencoba untuk bisa mendapatkan kerusuhan untuk play. Tapi Hijume masih berhasil menyelamatkan dirinya. Crossbow tank aktif. Akankah dipaksakan benar saja ada satu lagi crossbow tank dan padar. Shutdown pun tercipta. Tapi Arfi bisa menyelamatkan diri. Karena masih dikejar di arah belakang. Dan Arfi masih bisa selamat. Namun untuk sekarang coba lihat satu persatu pemain dari RRQ. Akankah mereka di-absenin? Tapi sedikit lagi. Dan Toy kembali didapatkan duduk di game kali ini. Dan bahkan Rinsa pun ikut hilang. Wow. Shutdown dari Rine, double kill. Dan apakah RRQ mereka juga terbawa hype dengan apa yang sudah mereka bangun? Oke. Ini dia. Momentum sudah berhasil didapatkan oleh Alter Ego. Iya, dan seketika keunggulan yang dipegang oleh RRQ menginjak ke menit ke-6 tadi 5.000 gold. Sekarang sudah mulai dipersempit dan bahkan hampir dinetralisir. Memanfaatkan momentum pertama memang dari Arfi yang membuka keras bosnya. Tapi RRQ mereka lanjutin teamfight-nya dan dipegangin oleh Nino. Yap. Dan wah, tapi ngomongin Nino, dia punya total kill 1000 di MPL ID. Wow, congratulations Nino. Total 1000 poin kill sudah berhasil diambil oleh Nino. 1000 tuh ya. 1000 tuh. 1000 Avatar Guardian. Avatar Guardian, connect tadi karena satu player. Dia berhasil diamankan di Juve itu. Dia bisa menyelamatkan diri kembali dan Arfi yang di tempat berbeda udah menjadi korban pula. Bahkan sekarang Ninonya harus mundur sedikit di tempat berbeda. Dripnya tidak bisa melakukan apapun. 3 player mendadak lejam seketika. Dan itu dia momentum dimulai dari Idok. Avatar of Guardian yang mengincar Hijume yang dalam keadaan kujang flickernya. Gak bisa berkutik lagi dan Dairan benar-benar megangin. Jadi sosok yang sangat-sangat mengerikan untuk bisa memberikan patroli untuk RRQ. Yap, dan Lord berhasil diambil. Kembali dipegang momentum oleh RRQ. Right. Yang sempat hilang sesaat. Tapi tetap ya ternyata dengan perolehan item yang cukup juga sebagai damage shield. Karena udah ada War X untuk Sujin. Yap. Serta ada Queen Swing untuk membuat durability dia semakin kuat. Dan bahkan item pertama buat Idok adalah Winter Crown untuk agar nantinya Arfi tidak akan bisa ngerembet lagi dari Crossbow of Tank. Yap, itu dia. Sebuah pancingan ya. Item yang begitu memberikan momentum di tempat yang berbeda. Arfi tidak akan bisa selamat. Digaruk habis-habisan. Sementara Rine di bagian bawah juga memiliki satu keadaan yang sangat darurat. Rine mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi masih ada poin kristal di bagian belakang. Bahkan reload dan langsung dikeluarkan begitu saja. Tonrosnya udah terlihat. Tapi Rine solo kill dari Randy. Itu dia. Dan ternyata memilih untuk balik lagi ya dari Rine-nya. Hanya untuk membeli waktu agar teman-teman yang lain bisa melakukan defensif. Agar pemain-pemain dari RRQ juga tidak dengan kelengkapannya. Yep. Alright, tapi masalahnya sekarang udah mulai ditabrak lagi nih. Dan Yep. kayak satu wave di arah tengah. Itu dia, zaman Force sudah terlihat. Chrono dan Synchro Vision semua sudah dikeluarkan. Akankah mereka sanggup? Tapi masih tertahan. Yap, dan RRQ kembali harus mereset tempo mereka. Mereka Yep. nggak boleh terlalu terburu-buru lagi dan Alter Ego. Tadi apa yang sudah mereka lakukan juga cukup baik ya untuk bisa mendapatkan momentum demi momentumnya. Tapi masalahnya sekarang momentum akan kembali sulit untuk bisa diciptakan tapi conceal diversion. Yap, dan Susujin menjadi satu perburuan utama mereka. Crossbow yang langsung dipanggang begitu saja. Susujin akan berhasil langsung ditumbangkan. Tapi sepertinya masih bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi tidak bisa bertahan lagi. Depan berbeda daerahnya sebut tershutdown. Dan Arvia pun sejauh ini masih bisa mempertahankan diri. Walaupun belum ada Winter Crown yang terlihat di dalam tubuh dari Dog. Oke, dua sebenarnya ya. Tapi masalahnya jungler dari RRQ yang hilang. Sebuah diversion itu dia gerakan yang akhirnya bisa dilakukan oleh Alter Ego berbuah manis. Dikombinasikan dengan Tsunami Slam sehingga kali ini Alter Ego mereka masih punya nafas untuk memperlebar lagi kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Yap, nafas tambahan. Nafas tambahan, tenang. Nafas tambahan. Tenang teman-teman. Tenang Ultra Champ, tenang Kingdom. Game yang keempat belum berakhir. Dan kalian bisa lihat ya, ramainya Buset ya. Jakarta International Velodrome dengan kehadiran dari Kingdom dan juga Alter Champ. Oke, ini kalau dari segi item-itemnya ya, sudah mulai bertaburan Winter Iya, Crown. itu udah jadi cheerleader tuh dari semuanya. Lah iya benar. Iya, megang itu apa sih namanya? Pom-pom. Pom-pom. Iya. Give me air. Give me R. Give me Q. R. RQ. Oke. Diversion yang memang sukses tadi dibawakan oleh Alter Ego. Akankah ada percobaan berikutnya? Karena sekarang dengan keadaan yang sudah mulai dipersempit lagi gapnya, ini ada kesempatan Alter Ego bisa
mendapatkan momentum demi momentumnya juga. Dan di watch party lihat rame banget. Buset, di watch party juga di luar rame banget. Sehat kalian yang di luar, Le. Itu dia. Jangan lupa ya pas pulang limpul-limpul kalian ya. Tuh. Jangan dipalak, Pak. Apa sih jika Jangan, kali? ini konsil aja. Oke, dan Dairen akan kami jadi korban, tapi apa terlalu Guardian. Walaupun sekarang ada Arfi, berhasilkan dia membuka dan cross lagi, tapi Arfi mencoba untuk bisa mundur, maka dia tidak bisa. Ada shockwave belajar begitu mengerikan dari masuk ke dalam tubuhnya. Dan Winter Crown membuat Suzuki bisa selamat, tapi masih ada immortal kali ini. Pria misterius dari Sun Tzu Jin. Terbang Winter ganti immortal dan akhirnya Sun Tzu Jin selamat. Dua yang hilang dari alter ego. Menutup lagi kesempatan untuk bisa melakukan kontes atas eksekusi Lord. Yang bisa dilakukan oleh RRQ. Terlalu mengerikan mekanik yang dimiliki. Tapi ada diversion loh. Weh, oh pindah nih. Oke. Wah beneran Wah pindah kita pada berbeda. Sun Tzu Jin menjadi korban. Mereka nekat berhasil kau untuk mendapatkan Lord dan berhasil diamankan pula oleh Jube. Walaupun di Jube kali ini dikejar-kejar oleh Dairen. Satu terakhirnya ada Arfian siap untuk bisa membantu. Tapi terbuka kah? Masih tertahan kali ini. Oke, tapi Rine harus mundur dulu. Ada purple buff yang memang tersemat di dalam kakinya, tapi sebuah pergerakan yang cukup berani. Hijume membawa Dreams terhadap depan langsung dari Sun Tzu Jin. Wah, Sehingga itu tidak ada power of retry. Itu berani banget sih, Ol. Karena Berani mereka juga banget. tahu kan, Winter udah nggak ada, Immortal udah nggak ada. Ya udah, Gas aja. SPS bisa segitu gitu loh. Iya langsung kena angkat lagi kan, gak ada penyelamatan, gak ada Matilda juga. Yep. Gak ada efek heal untuk bisa melakukan adanya miskalkulasi. Tapi lo masih coba untuk ditahan terlebih dahulu dari bottom lane. Kembali oksigen tambahan untuk Alter Ego. Alright. Lah, siapa itu coba di bawah-bawah tuh ya? Ya banyak ya. Banyak itu tadi. Oke, diversion lagi. Yang coba untuk dilakukan. Sementara Arfi. Kalau crossbow of tank-nya ini akan menjadi momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego loh. Karena dia bakal jadi harapan juga dan secara power hero lagi-lagi Hijume dan Dreams yang akan harusnya diwaspadai oleh RRQ. Karena dia konsil lagi nih, Dreamsnya udah siap untuk bisa memberikan inisiasi. Yap. Maka informasi itu tetap bisa diambil oleh mereka dengan tidak ada Purify lagi di dalam tubuh dari Rins. Walaupun beberapa second lagi juga Purify itu akan kembali. Sementara sekarang cukup adem ayem, cukup mereda. Cukup tenang ya. Oke, karena RRQ juga mereka udah mulai bisa dipanik tadi ya. Terutama dengan adanya serangan-serangan kejut yang bisa diberikan oleh Hijume itu sendiri. Yap. Keadaan kembali netral, belum ada inisiasi lagi dari kedua belah tim. Karena keadaannya sebenarnya udah mulai imbang. Jadi siapapun yang nantinya bisa menang tim fight, ini bakal punya chance lebih besar untuk mengunci kemenangan. Kalau saya jadi ini ya, ahli tafsir wajah. Udah was-was nih semua. Kenapa tafsir aja masnya? Jadi apa tuh? Ahli ekspresi. Ahli ekspresi boleh, kenapa? Udah mulai was-was tuh. Was-was ya. Was-was, oke. Berhasil membanting karena satu player dan Sun Tzu Jin yang menjadi korbannya. Keuntungan kali ini untuk Alter Ego walaupun di awal mereka terlalu dihancurkan tapi setidaknya sekarang mereka berhasil membalaskan. Alright, sebuah bounce back dari Alter Ego dengan begitu baiknya. Sun Tzu Jin yang lagi-lagi menjadi korban terus-menerus. Tanpa adanya escape, tanpa adanya immune, tanpa adanya juga backupan yang bisa dilakukan, diangkat lagi. Hei, tidak ada lagi Purify. Apa Guardian, Arfi, juga Flower pun sudah terlihat di dalam area tadi. Di mana dia menyelamatkan diri karena bisa saja miliki. Namun sekarang mata mereka berada terjadi Nino dan Dakwon dan Didok kembali menjadi korban. Walaupun Nino menukarkan nyawanya ya. Dengan adanya Idok 1 tukar 1. Sun Tzu Jin bentar lagi juga bakal spawn, tapi Arfi ini udah mulai menjadi sebuah PR tersendiri untuk RRQ dan apa yang sudah mereka bangun. Dengan keunggulan yang begitu banyak. Ini Alter Ego justru yang lagi memegang kendali nih perlahan-lahan. Yap. Dan Rine-nya udah mulai susah ditangkap. Ya. Itu dia. Sekarang Lord sudah muncul. Oke. Karena nggak ada sisi pasti sih. Ini sisinya cuma Idok doang untuk bisa menghentikan Rine. Dan mereka bisa mempercepat ke arah Lord ini. Jadi mungkin nanti dari RRQ akan full team kembali. Kepada berbeda, Rins ketahuan posisinya. Hijume mencoba untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Tapi sekarang daerah menjadi orang terdepan. Ada Winter kalau dan langsung dikeluarkan. Dan Dream menjadi korban dan Rin menjadi korban pula. Maka Sun Tzu Jin mendapatkan Lordnya. Kembali momentum didapatkan. Dairen. Wow, diversion. Dan ini dia diversion Toysnya bisa kan selamat tidak. Dan Arfi masih berhasil mundur kembali. Oke. Ada Idok mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Arfi mencoba untuk bisa maju ke area terdepan tapi Lord sudah hadir. Tapi setidaknya Alter Ego bisa mendapatkan pertukaran terhadap sang gold laner dari RRQ yang akhirnya ngebuat Lordnya akan semakin sulit untuk bisa dikawal. Yap.
Hanya ada 3 player, tapi bisa dibilang ini adalah petarung yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Walaupun petarung tapi gak ada damage tentunya. Yap. Sehingga kali ini Lord pun masih bisa ditahan setengah map perjalanan yang sudah dilalui juga. Cukup berani tadi Arki ya. Salah langkah sedikit, wah. Ini benar-benar kayaknya semua deg-degan ya. Karena satu kesempatan untuk Alter Ego bisa memperpanjang nafasnya. Yap, buset langsung aja Winter Crown. Dikeluarkan pula kemana lagi arah pergi Jube. Tertangkap basah. Benar-benar langsung kena seruduk ya. Kena seruduk. Kena seruduk dan Hijume menghilang. Masih lama untuk menunggu ke arah netral objektif Lord yang berikutnya. Sehingga RRQ mereka akan coba mengandangi dulu pemain-pemain dari Alter Ego. Menghabisi semua sumber daya jungle yang ada. Wave minion juga bakal coba untuk langsung dihabisin. Begitupun dengan adanya poke damage yang terus-terusan bisa dilakukan oleh Rins. Yap. Tinggal gimana caranya mereka bisa mengkombinasikan. Karena secara ekspektasi, ada Reward Manipulation, ada Zaman Force, Avatar of Guardian. Itu kombinasi yang cukup indah sih yang ada di benakku. Dan pada akhirnya ada satu base turret yang berhasil dibongkar di menit 18. Iya, menit 18 coba. Iya, itu lama. Lama. Dan RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mereka memilih untuk mundur dulu, tarik lagi, bermain secara disiplin. Dan Alter Ego, kembali mereka harus mencari celah-celah momentum untuk bisa melakukan diversion seperti ini. Oke, akan pindah ke arah mana, tapi Sun tetap basah. Ada Winter Crown, dan bahkan sekarang dengan petarung Guardian. Tapi Idoknya menjadi orang terdepan, berhasil mengusir dan sekarang Idok. Ada Winter Crown tidak berbunyi, udah berhasil dibuangkan pula. Tapi Idoknya berhasil dihasilkan dan Rine untuk kali ini pun berhasil langsung dilenyapkan dengan sangat cepat dan Sun lejap seketika pula. Tapi tidak ada Arpi, hanya ada Ijube dan juga Dido. Bisakah mereka langsung menghabiskan dan selesai. Dan wipeout diciptakan oleh RRQ. Dan harusnya satu wave minion di arah tengah akan membawa mereka menuju kemenangan. Oke, jadi untuk sekarang kita bisa menyebutkan welcome to final upper bracket to Rex Regum Keon. Menyusul Oni ke upper bracket final. Apakah ini eranya kebangkitan para raja? Menghadapi Raja Langit. Raja dari segala raja. Sudah kembali merebut tahtanya. Satu langkah lebih dekat. Menjadi perwakilan MPL Indonesia di MSC. Wow. Permainan begitu gemilang diperlihatkan oleh kedua tim ini. Alter Ego mereka dihajar habis-habisan di awal, tapi mereka bisa bounce back sedikit. Tapi pada akhirnya semangat dari para Kingdom yang ada di luar sana. Luar biasa buat para Kingdom.